Hai, kembali dengan Kak Tony. Kita akan membuka, belajar tentang kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, agar kita mendapatkan hikmat pengetahuan dalam menjalani kehidupan ini. Dibawakan oleh Kak Tony. Tuhan Yesus memberkati. Apa? Konsentrasi manusia kalah dengan ikan mas koki? Mana mungkin? Ikan mas koki lah. Lihat nih, kita ini manusia. Kok bisa? Anak-anak, ternyata penelitian itu kok bisa? Ikan mas koki katanya lebih bisa konsentrasi daripada manusia. Ada-ada saja ternyata. Itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Microsoft. Bahwa pada tahun 2000 dilakukan sebuah studi. Dengan perkembangan teknologi yang ada, ternyata menurut studi itu rata-rata otak manusia mampu fokus selama 12 detik. Tetapi di tahun 2015 digunakan lagi sebuah alat yang bernama elektroencephalografi. Kemampuan manusia turun jadi 8 detik. Dan itu 1 detik lebih rendah daripada fokus ikan mas koki. Aduh, ternyata ikan mas koki kok bisa lebih konsentrasi ya dari manusia. Aduh, anak-anak kok bisa begitu? Ternyata kita ini punya masalah dengan konsentrasi. Di dalam konsentrasi kita perlu fokus. Pernah nggak kalian mendengarkan tetesan air yang ada di rumahmu ketika air menetes di bak mandi misalkan? Atau ketika ada kebocoran di rumah? Kita perlu fokus dan konsentrasi. Ketika dalam keadaan tenang, kita baru bisa mendengar suara tetesan air itu. Walaupun sangat lembut, anak-anak. Manusia ini bisa mendengar frekuensi pada ambang 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu frekuensi yang bisa ditangkap oleh manusia. Berbeda dengan kelelawar. Wah, kelelawar lebih canggih lagi anak-anak. Beda juga dengan burung, kemampuan di dalam mendengarnya. Tetapi manusia itu juga memiliki ambang keras lembutnya suara. Kemampuan mendengar manusia diukur menggunakan yang namanya desibel. Satuannya adalah desibel. Sebagai contoh, kalau kita mendengarkan bisikan suara temanmu atau orang di sekitarmu, itu adalah 30 desibel. Kemudian kalau hujannya nggak terlalu deras, rintik-rintik atau sedang, itu 50 desibel. Percakapan seperti biasanya itu 60 desibel. Tapi hati-hati loh anak-anak. Kalau kita mendengar kerasnya suara itu terus-menerus pada 85 desibel, maka itu bisa merusak telinga kita. Ngomong-ngomong tentang telinga, Amsal 2 ayat yang kedua dikatakan demikian, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Amsal ini mengingatkan kita bahwa kita ini harus fokus. Karena dikatakan telinga memperhatikan hikmat. Itu artinya kita harus fokus anak-anak. Bagaimana kita bisa fokus? Konsentrasi. Konsen dengan trasi. Bukan trasi. Konsen dengan firman. Kita bisa menggunakan semua panca indera kita. Untuk kita bisa fokus, untuk kita bisa konsentrasi, itu gunakanlah semua panca indera. Dari mata, dari telinga, perasa, bau. Itu semua adalah indera-indera yang kita bisa gunakan untuk membantu konsentrasi dan kemudian fokus.
Kalau fokus, maka kita bisa merenungkan firman itu dengan baik. Seringkali kita ini kehilangan fokus. Contoh, belajar. Ternyata kita cuma bisa konsentrasi berapa detik. Kalau tadi penelitian katanya cuma 8 detik ya. Tetapi di penelitian yang lain, sebenarnya orang itu di hadapan komputer itu bisa konsentrasi dan dia bisa fokus masih lumayan lah. 40 detik. 40 detik ya masih gak ada 1 menit ya Kak Tony. Nah, tapi kita mau belajar terus, seringkali kita itu diganggu. Gangguan kita adalah main game, buka website, asik dengan TikTok, membuka Instagram, kemudian update status di media sosial, menulis update di Twitter. Pokoknya kita banyak. Apalagi yang suka belanja mainan di online shop. Wah, cari ini, cari itu. Nah, disitulah kita membuat akhirnya tidak konsentrasi. Tidak bisa fokus. Ketika mendengarkan firman, kemudian kita asik dengan handphone kita. Ketika kita melihat firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan, kita juga asik dengan mainan. Jadi itulah yang membuat kita tidak bisa konsentrasi. Ayo kita belajar yuk anak-anak. Kita mencoba fokus konsentrasi. Walaupun katanya hanya bisa 40 detik. Gunakan 40 detik itu dengan maksimal. Jangan sampai cuman kita 8 detik kalah dengan ikan mas koki. Nah ayo kita belajar mulai sekarang. Letakkan handphonemu, baca firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, letakkan mainanmu. Jadi kita ayo fokus. Karena dengan kita fokus akan firman Tuhan, maka sebenarnya hati kita ini dikatakan apa? Hati kita ini akan terbuka dengan pengertian-pengertian firman. Kita jadi mengerti, bahkan kita bisa mendengar suara Tuhan lewat firman itu loh. Ayo kalahkan ikan mas koki. Kita akan membuat tagar, kalahkan ikan mas koki yang konsentrasinya katanya mengalahkan kita. Ayo sama-sama dengan Kak Tony.